teknologi informasi dengan judul menganalisa sistem penjualan perusahaan menggunakan data mining. Baik, saya mulai. Ini saya akan langsung ke kendala-kendala. Jadi biasanya pada setiap usaha itu memiliki kendala-kendala, namun ini adalah kendala-kendala yang umum. Jadi rata-rata setiap perusahaan itu kendalanya yang pertama, banyak perusahaan yang salah dalam menentukan strategi pemasaran yang akibatnya menyebabkan usahanya stuck, jadi tidak berkembang. Yang kedua, ada juga banyak kesempatan yang terlewat untuk dealing dengan customer, jadi harusnya dealingnya ada 100 dengan 100 customer, namun hanya tercapai 50% saja atau 50 customer. Lalu kendala yang ketiga, ada juga kurangnya pengetahuan mengenai pasar yang dituju. Jadi perusahaan pengetahuannya kurang mengenai pasar yang dituju, mengakibatkan promosinya yang tidak sampai ke marketnya atau pasar yang dituju. Jadi salah sasaran. Oke, itu kendala-kendala masalahnya. Jadi kalau kita lihat dari kendala-kendala tersebut, di sini saya akan melakukan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah supaya pengambil keputusan atau kebijakan business director itu dapat menentukan kebijakan yang diambil tepat sasaran, juga efektif dan efisien untuk meningkatkan penjualannya atau targetnya. Seperti itu untuk tujuan penelitian kali ini. Setelah itu, selain ada tujuan penelitian, nantinya juga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai yang awalnya misalnya penjualannya hanya berjualan saja, datanya tidak tertata rapi, itu nanti manfaat penelitian ini dapat menjadi sistem yang lebih tertata. Jadi data-data administrasi dapat tersimpan dengan baik. Juga dengan analisanya nanti kita dapat mengetahui waktu-waktu kerja yang tidak efisien kita buang. Jadi kita mengetahui kebijakan-kebijakan pekerjaan SOP-SOP-nya kita tentukan ulang yang menyebabkan dapat menyingkat waktu kerja kita. Jadi yang awalnya pekerjaan itu harus dikerjakan selama 1 jam, mungkin bisa menjadi setengah jam sudah selesai. Seperti itu. Nah, setelah itu, untuk metodologi penelitiannya sendiri, itu metode penelitiannya adalah observasi. Jadi di sini kita akan observasi mengenai pelaku usahanya, kita akan interview mengenai pelaku-pelaku usahanya, pada pelaku usahanya, pada konsumennya, pada penjualnya, lalu kita juga akan studi pustaka. Nah, sedangkan untuk metode pengembangan sistemnya sendiri adalah kita memakai Rapid Application Development atau RAD ya. Jadi metode ini diperkenalkan oleh James Martin tahun 1991. Untuk metodenya sendiri adalah cukup mudah. Jadi metode ini cukup singkat untuk pengembangan sistemnya, yaitu ada perencanaan, desain, dan implementasi. Jadi pada tahap perencanaan ini kita mengidentifikasi tujuan dan syarat-syaratnya. Lalu setelah itu, setelah kita identifikasi, nanti kita akan membuat sistemnya atau mulai merancang sistemnya. Diiringi dengan kita uji ke pelaku usahanya. Nah, setelah itu jika ada yang kurang, nanti kita akan perbaiki lagi sistemnya, lalu diuji lagi, kita perbaiki lagi, dan seterusnya sampai sistem tersebut benar-benar bisa kita luncurkan untuk sistem di tempat usaha kita. Nah, nantinya itu akan masuk ke tahap implementasi. Jadi cukup mudah untuk RAD ini. Ini adalah metode
Hanya terbagi menjadi 3, jadi perencanaan, desain, dan implementasi. Seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke landasan ideologi. Jadi di sini usaha itu erat kaitannya dengan penjualan. Jadi semakin besar penjualannya atau target yang dicapai, maka usaha tersebut dapat dikatakan mendekati berhasil, seperti itu. Jadi yang paling besar itu yang paling mendekati berhasil untuk usahanya. Nah, di sini penjualan di sini sangat terpengaruh dengan pola belanja konsumen. Di sini saya mengutip faktor-faktor yang mempengaruhi pola belanja konsumen menurut Kotler. Jadi di sini terbagi menjadi 4 menurut Kotler. Ada budaya, ada sosial, ada pribadi, dan ada psikologi. Jadi 4 di sini adalah 4 faktor yang mempengaruhi pola belanja konsumen. Budaya di sini yang dimaksud adalah budaya atau seperti yang ada di tempat kita, budayanya seperti apa, itu yang memacu untuk penjualannya. Dia harus membeli apa, harus memakai baju adat apa, itu harus membeli. Nah, setelah itu ada juga sosial. Di sini yang dimaksud sosial adalah status sosialnya. Misalkan peranannya adalah guru, maka dia harus membeli seragam guru, seperti itu. Lalu setelah itu di sini juga ada pribadi. Jadi pribadi di sini berkaitan dengan diri sendiri atau individu, yaitu umur, tahap dari hidup, status ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Lalu setelah itu yang keempat ada psikologi. Di sini sangat berkaitan dengan mengenai motivasinya, mungkin memotivasi diri untuk membeli jam tangan, seperti itu. Jadi di sini yang dimaksud adalah seperti keyakinannya, jadi sikapnya lebih ke arah psikologi. Oke, jadi untuk penjelasannya mungkin cukup sekian. Lalu di sini akan saya jelaskan mengenai data mining. Baik, data mining di sini saya kutip menurut para ahli ada 3 yang saya kutip, yaitu yang pertama menurut Berry dan Linov. Data mining adalah pencarian data dan teknik analisa data yang besar untuk menemukan pola dan aturan yang berarti. Yang kedua dari Hotwick, data mining adalah proses untuk menemukan pola dan hubungan dalam suatu data. Lalu dari Teng and Jamie, data mining adalah suatu proses otomatis atau semi otomatis untuk menemukan informasi baru dan berpotensi untuk sekumpulan data. Seperti itu yang saya kutip dari para ahli. Baik, jadi kalau kita simpulkan dari pendapat-pendapat para ahli tadi, di sini saya simpulkan bahwa data mining berkaitan erat dengan penemuan yang berhubungan menghubungkan antar data yang menjadi suatu informasi atau pengetahuan baru. Jadi data mining adalah dari hubungan antar sebuah data yang menghasilkan informasi atau data baru yang berguna untuk ilmu. Seperti itu. Baik. Setelah itu, di sini analisa saya mengenai sistem usaha pada umumnya. Jadi biasanya alur pada sistem usaha pada umumnya itu ada customer datang, lalu di situ dia akan ditangani oleh kasir, lalu setelah berkonsultasi dengan kasir, nanti kasirnya akan memanggil salesnya atau PIC yang menangani dengan customer ini. Lalu setelah itu terdapat dealing, setelah dealing ini nanti sales akan membuat laporan. Nah, laporan ini nanti yang akan dibuat diskusi oleh manajer atau business director yang nantinya akan diolah lagi oleh admin untuk menjadi strategi perusahaan. Seperti itu. Jadi
Kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa masalah. Jadi kalau kita lihat dari yang ada di alur ini ada yang saya catat ada 3 masalah. Jadi informasi yang tambahan yang didapat dari data transaksi, jadi itu tidak ada. Jadi yang harusnya nanti informasi-informasi itu kita bisa olah, kita bisa buat untuk strategi pemasaran, kita bisa buat untuk kembangkan usaha, itu tidak ada. Lalu yang kedua, di sini kalau kita lihat divisi sales itu harus memakan waktu untuk membuat laporan terlebih dahulu, yang nantinya baru disetorkan ke bisnis director. Itu akan menghambat jalannya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bisnis director. Lalu kalau kita lihat lagi seperti ini, jadi di sini terdapat banyak alur kerja yang menghambat efektivitas kerja. Jadi yang harusnya semua ini bisa selesai dalam 1 hari misalkan, itu hampir akhirnya delay, ada yang nyantol di sales, ada yang nyantol di kasir, seperti itu yang mengakibatkan harus selesai selama 2 hari, jadi lebih panjang yang harusnya bisa selesai dalam 1 hari. Oke. Nah, di sini dari yang kita analisa tadi dari alur penjualan pada umumnya, di sini saya sudah buat untuk sistem yang kami usulkan. Jadi di sini kelihatan juga kalau kita lihat lagi di sini untuk pelaku usahanya adalah komponen-komponennya di sini ada customer, ada kasir, ada sales, ada business director, ada admin. Di sini menyangkut 5 orang atau 5 divisi, 5 bagian. Sedangkan yang saya usulkan adalah hanya customer, admin, dan juga manager atau business director. Jadi di sini hanya 3 pelaku usaha. Jadi itu bisa meminimalisir untuk tenaga kerjanya juga. Baik, untuk alurnya sendiri seperti ini. Jadi di sini ada customer. Customer di sini bisa request barang atau request jasa, produk. Nantinya akan ditangani oleh sales. Sales ini nanti setelah dealing dengan customer secara offline tentunya di luar dari sistem, lalu nanti admin atau sales akan masukkan datanya ke database. Nah, di sini datanya ditampung di database yang nantinya akan langsung memunculkan laporan. Jadi di sini yang harusnya yang tadi harus melewati sales dulu, salesnya memproses membuat laporannya. Di sini sales bisa digantikan oleh database yang bisa langsung membuat untuk laporannya. Nah, di sini manajer langsung mendapat informasi ketika admin atau customer memasukkan data di database. Nah, di sini manajer juga bisa memonitoring laporannya yang akhirnya nanti akan digunakan untuk menentukan strategi pemasarannya untuk kelanjutan usahanya, seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, oke. Mungkin terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.